Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Nah, hari ini bertemu lagi sama Ustazah dalam pembelajaran matematika. Nah, habis PH ini kita itu belajar tentang taksiran. Sebelum kita masuk ke taksiran, itu kita harus tahu dulu apa itu pembulatan. Nah, anak Ustazah tahu apa itu pembulatan? Pembulatan adalah aturan dalam mengubah suatu nilai itu ke bentuk yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, hari ini kita itu belajar tentang 3 bentuk pembulatan. Yang pertama itu membulatkan ke satuan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke puluhan terdekat. Dan yang ketiga itu membulatkan ke ratusan terdekat. Nah, gimana cara membulatkannya? Untuk lebih memahami anak-anak Ustazah, silakan perhatikan contoh yang Ustazah berikan. Nah, anak-anak Ustazah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Nah, ingat lagi anak-anak nilai tempat, satuan di mana letaknya? Puluhan, ratusan, ribuan, per 10, per 100, dan per 10. Ingat lagi. Nah, dalam membulatkan ke satuan terdekat, itu antum baca ya modul yang Ustazah berikan, itu ada 3 langkahnya. Yang pertama itu kita perhatikan angka per 10. Per 10 itu sama dengan satu angka di belakang koma. Contohnya Ustazah berikan ini 1,3. Itu ini disebut per 10 karena dia satu angka di belakang koma. Nah, yang kedua itu ada namanya pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah itu apabila nilai per 10 atau satu angka di belakang koma itu kecil dari 5. Lebih kecil dari 5. Berapa saja angkanya? Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang ketiga itu namanya pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini apabila angka di belakang koma itu besar sama atau lebih dan sama dengan 5. Berarti 5 masuk ya. Berarti 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, apakah 10 masuk? Tidak, karena 10 itu enggak satuan lagi namanya, itu udah puluhan namanya itu ya nak. Nah, Ustazah berikan untuk pembulatan ke bawah, contohnya itu 1,3. Berarti dalam membulatkan ke bawah itu angka yang di belakang koma ini ya anak Ustazah, kita hilangkan. Nah, kalau 3 kita hilangkan, berarti berapa tinggal lagi? Berapa tinggal lagi? 1. Berarti 1,3 itu dibulatkan menjadi berapa tinggal lagi? Menjadi 1. Nah, ini untuk pembulatan ke bawah. Satu lagi Ustazah berikan contoh untuk pembulatan ke bawah. Berapa? Kalau 2,2. 2,2 berarti dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 2. Berarti 2 yang di belakang koma ini kita hilangkan. Berarti 2,2 dibulatkan menjadi 2. Nah, ini untuk pembulatan ke bawah. Gimana kalau pembulatan ke atas? Pembulatan ke atas itu ya angka di belakang koma itu 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia 2,2, 1, 2, 3, dan 4 itu pembulatan ke bawah. Pembulatan ke atas Ustazah berikan contoh 1,8. 8 angkanya berapa? Lebih dari 5. Berarti dibulatkan menjadi berapa? Dibulatkan menjadi, nah, antum perhatikan ya, ini 8. Berarti angka satuannya ini ya anak Ustazah, angka satuannya ini kita tambahkan dengan
dengan 1. Itu ya, pembulatan ke atas satuannya ini kita tambahkan dengan 1, yang di belakang komanya berarti hilang. Nggak ditulis dia lagi. Berarti yang satuannya ini kita tambahkan 1. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti itu dibulatkan menjadi 2. Karena dia pembulatan ke atas. Dah, contoh yang kedua apa lagi? 3,5. Nah, 5 ini ke bawah atau ke atas tadi? 5 ke atas. Kalau 3,5 itu dibulatkan menjadi berapa? Dibulatkan menjadi berapa? Berarti yang satuannya yang mana? Ya, 3. Satuannya kita apakan? Kita tambahkan 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti dibulatkan menjadi 4. Nah, Ustazah paham? Insya Allah paham. Nah, anak-anak Ustazah, ini ada 3 contoh yang Ustazah berikan. Yang pertama itu 3,4, yang kedua 5,7, yang ketiga 9,1. Nah, soal yang pertama itu 3,4. Pembulatan apa ini? Pembulatan ke bawah, karena 4 ini lebih kecil dari 5. Berarti kalau pembulatan ke bawah itu angka di belakang koma kita hilangkan. Berarti berapa pembulatannya? Ini dibulatkan menjadi 3. 3 ya Nana Ustazah. Ini kita hilangkan. Nah, contoh soal yang kedua itu ada 5,7. Nah, 5,7 pembulatan kemana? Pembulatan ke atas, karena 7 lebih besar dari 5. Ingat lagi, pembulatan ke atas berarti satuannya kita tambahkan dengan 1. Nah, berarti satuannya berapa? 5. Kita bulatkan menjadi 6. Angka di belakang komanya nggak kita tulis ya. Berarti yang kita tulis cuma satuan, karena dia membulatkan ke satuan. Berarti cuma satuan ya, komanya nggak ditulis. Nah, yang ketiga itu ada 9,1. Pembulatan kemana? Pembulatan ke bawah, karena 1 lebih kecil dari 5. Berapa pembulatannya? Itu pembulatannya sama dengan 9. Nah, di sini sudah kasih tahu. Ini pembulatan ke bawah. Dah, kalau ini kemana tadi pembulatan? Pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Nah, soal ketiga pembulatan apa Nana Ustazah? Pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Nah, itu dia Nana Ustazah untuk membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Untuk contoh yang lebih banyak itu ada di modul yang Ustazah berikan. Antum pelajari ya Nana Ustazah. Anak-anak Ustazah, sekarang kita membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, kita perhatikan satuannya ya Anak Ustazah. Yang satuan yang mana? Ini coba perhatikan. Contoh Ustazah 13. Yang satuan mana? Yang satuan itu 3. Dan membulatkan itu ada pembulatan ke bawah, ada juga pembulatan ke atas. Pembulatan ke bawah apa? Lagi pembulatan ke bawah. Nah, kalau puluhan itu, kalau satuannya kurang dari 5 itu kita bulatkan ke bawah. Tapi kalau satuannya lebih dan sama dengan 5 itu kita bulatkan ke atas. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. 13 itu dibulatkan menjadi, nah, menjadi berapa? 10. Kenapa? Karena kalau membulatkan ke puluhan terdekat, berarti satuannya ini 3. Berarti 3 ini kita anggap sebagai 0.
puluhannya tetap. Berarti berapa dia? 10. Nah, selanjutnya itu 24 dibulatkan menjadi 4 berapa? 4 ini besar atau lebih atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Berapa jadinya? 20. Nah, untuk pembulatan ke atas, yang pertama itu contohnya berapa? 17 satuannya lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Berarti ini satuannya kita sebagai 0, tapi puluhannya ini kita tambah sebagai jadi 1 tambah 1 berapa? Berarti 20 pembulatannya dibulatkan ke atas. Nah, untuk contoh yang kedua, 36. 6 satuannya 6, berarti 6 lebih dari 5. Iya, berarti kita bulatkan ke atas. Berarti 6 ini kita jadikan 0. Puluhannya kita tambah jadi 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti berapa jadinya? 40. Nah, itu dia pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Anak-anak ustazah, ini ada 3 contoh soal perintahnya. Bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Nah, soal yang pertama itu 12. Nah, 12 kalau ke puluhan terdekat, apa yang kita perhatikan? Satuannya. Ya, berapa satuannya? Soal yang pertama berapa satuannya? Ada 2. Berarti kalau dibulatkan menjadi berapa dia? Menjadi 10. Nah, ini pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah? Pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Kenapa? Karena satuannya kurang dari 5. Nah, contoh soal yang kedua itu ada 49. 49 kita bulatkan jadi berapa? 50. Nah, ini pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah? Pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Kenapa? Karena satuannya ini 9 dan 9 itu lebih dari 5. Nah, contoh soal yang ketiga itu ada 64. Kalau kita bulatkan jadi berapa dia? 60. Nah, pembulatan kemana ini? Pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Nah, karena 4 ini kurang dari 5. Anak-anak ustazah, berdasarkan penjelasan dan contoh soal yang ustazah berikan, ustazah berharap anak-anak ustazah paham ya tentang membulatkan bilangan ke satuan terdekat dan puluhan terdekat. Nah, selain dari penjelasan yang ustazah berikan itu, antum juga baca modul dan buku dunia matematikanya. Nah, setelah penjelasan ini silakan antum kerjakan tugas ya ustazah berikan ya nak. Ustazah berharap antum bisa ya mengerjakannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.